Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimanakah kabarmu pada hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai translasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai refleksi ataupun pencerminan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak didik kami sekalian mengetahui apa yang dimaksud dengan translasi. Dan yang kedua adalah anak didik kami sekalian mampu melukis bayangan dari suatu benda ketika ditranslasikan. Dan yang ketiga adalah anak didik kami sekalian mampu menentukan letak koordinat bayangan dari suatu benda ketika ditranslasikan. Dan yang keempat adalah anak didik kami sekalian dapat menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan bayangan suatu benda. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak harap kamu setelah membaca bukumu di rumah agar kamu lebih memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Pernahkah kalian menggerakkan atau memindahkan suatu benda, misalnya meja, kursi, ataupun benda yang lain? Pasti semuanya pernah memindahkan benda-benda tersebut. Nah, gerakan kita memindahkan benda, misalnya meja, dari posisi awal ke posisi akhir, itu dinamakan sebagai translasi. Jadi dari posisi awal meja tersebut pasti akan berpindah ke meja terakhir. Nah, gerakan memindahkan meja dari posisi awal ke posisi akhir itu disebut sebagai translasi. Jadi yang dimaksud dengan translasi adalah coba kamu perhatikan bidang datar berikut, yaitu bidang datar A. Kemudian, kamu perhatikan juga bidang datar A aksen. Di mana bidang datar A aksen di situ merupakan bayangan dari benda atau bidang datar A setelah digeser. Untuk mengetahui jenis translasi yang menggerakkan bidang datar A sehingga menghasilkan bayangan yaitu A aksen, mari kita ikuti langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah kita dengan memilih sembarang titik sudut pada bangun awal, yaitu pada bidang datar A. Sebutlah itu sebagai titik A besar. Kemudian pada bayangannya yaitu A aksen, untuk yang bersesuaian sebutlah itu sebagai titik A aksen, tapi pakai huruf besar. Dan langkah yang selanjutnya adalah langkah berikutnya adalah dari titik A tadi kita tarik garis horizontal ke kanan sampai berada di atas bayangan bangun A aksen. Nah, selanjutnya adalah gambarlah garis vertikal ke bawah sampai tepat mengenai bayangan dari bangun A aksen tadi, yaitu sampai tepat mengenai titik A aksen. Nah, selanjutnya adalah hitung berapa besar satuan panjang garis horizontal yang sudah kita tarik tadi. Dan hitung juga seberapa besar satuan panjang garis vertikal yang sudah kita tarik tadi. Nah, ternyata dari situ kita bisa memperoleh bahwasanya bidang datar A tadi telah bergeser sejauh sampai menghasilkan bidang datar A aksen. Maka bidang datar A aksen tadi ditranslasikan dengan Nah, dari ilustrasi tersebut kita mengetahui bahwa jika bendanya digeser ke kanan berarti nilai X-nya harus positif. Ketika digeser ke kiri berarti nilai X-nya negatif. Jika digeser ke atas berarti nilai Y-nya positif. Dan ketika digeser ke bawah berarti nilainya Y-nya negatif. Misalnya tertulis T dalam kurung negatif 21, maksudnya digeser 21 ke kiri dan digeser 1 satuan ke atas. Jika tertulis T besar dalam kurung 1 negatif 3, maksudnya digeser 1 satuan ke kanan dan digeser 3 satuan ke bawah. Jika tertulis T dalam kurung negatif 2 negatif 4, maksudnya digeser 2 satuan ke kiri dan digeser 4 satuan ke bawah. Nah, agar kamu lebih memahaminya, coba kamu perhatikan bidang datar berikut. Di situ ada dua bidang datar segitiga, yang berwarna merah dan juga yang berwarna biru.
Jika yang berwarna merah adalah bayangan dari segitiga yang berwarna biru setelah digeser, nah sekarang kamu cari translasi apakah yang menyebabkan segitiga yang berwarna biru tadi sehingga bergeser atau berpindah menjadi segitiga berwarna merah. Dengan langkah-langkah yang tadi kita dapat mencarinya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Segitiga yang berwarna merah adalah bayangan dari segitiga berwarna biru setelah digeser. Sekarang coba perhatikan titik koordinat pada segitiga biru. Anggaplah itu titik A yang 2.1, anggap titik B 4.0, anggap titik C yang 3.-5. Sementara titik koordinat pada segitiga merah yaitu bayangannya yang bersesuaian itu A aksennya adalah negatif 4.4, B aksennya adalah negatif 2.3, C aksennya adalah negatif 3.2. Langkah selanjutnya adalah pilih sembarang titik pada segitiga berwarna biru, misalnya titik A yang 2.1. Nah sekarang perhatikan bayangannya yaitu titik A aksen adalah negatif 4.4. Nah sekarang kita akan menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan koordinat titik A tadi 2.1 sehingga menghasilkan bayangan yaitu A aksen negatif 4.4. X pada titik A adalah 2, nilai X pada titik A aksen adalah negatif 4. Jadi di situ X-nya adalah negatif 6. Sementara nilai Y pada titik A adalah 1, nilai Y pada titik A aksen adalah 4. Nah, di situ Y-nya adalah 3. Jadi, koordinat titik A tadi ditranslasikan dengan aturan negatif 6, 3, yaitu digeser 6 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Jadi, pasangan bilangan translasi yang menggerakkan segitiga berwarna biru sehingga menghasilkan bayangan segitiga berwarna merah adalah digeser 6 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Atau ditulis T dalam kurung negatif 6, 3. Perhatikan contoh berikut. Segitiga ABC memiliki koordinat yaitu titik A negatif 4.2, B negatif 2.4, C negatif 1.2. Tentukanlah koordinat bayangan segitiga ABC dan lukislah bayangannya jika ditranslasikan dengan aturan T dalam kurung negatif 2, 1. Untuk menyelesaikannya, kita tulis tadi titik A-nya adalah negatif 4.2 dan aturan translasinya adalah negatif 2.1. Berarti nilai X-nya ditambah dengan negatif 2 dan nilainya ditambah dengan 1. Sehingga bayangan dari titik A adalah negatif 6.3. Untuk B juga demikian sehingga menghasilkan bayangan negatif 4.5. Untuk titik C juga demikian sehingga menghasilkan bayangan yaitu titik C aksennya adalah negatif 3.3. Selanjutnya kita akan melukis segitiga tersebut dengan bayangannya. Pertama, tempatkanlah koordinat titik segitiga mula-mula tadi itu dengan benar pada bidang koordinat. Kemudian koordinat bayangan dari segitiga ABC itu yaitu titik A aksennya negatif 6.3, B aksennya negatif 4.5, C aksennya negatif 3.3. Nah, hubungkanlah koordinat titik bayangan dari segitiga ABC tadi. Sehingga bayangan dari segitiga ABC mula-mula itu adalah segitiga yang berwarna hitam seperti pada gambar yang bisa kamu lihat. Agar kamu lebih memahami mengenai translasi ataupun pergeseran suatu benda, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Gambar dan tentukan koordinat hasil translasi dari bangun datar di bawah ini. Yang A, translasikan segi 4 merah sejauh 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Untuk yang B, translasikan segitiga merah sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Soal nomor 2, segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Diketahui koordinat titik F 3.9, G negatif 1.4, P 4.2, R 6.3. Tentukan koordinat H dan Q dan tentukan pula translasinya. Soal nomor 3, jelaskan translasi yang menggerakkan bangun datar yang berwarna biru menjadi bangun datar yang berwarna merah. Pelajaran kita pada hari ini mengenai translasi ataupun pergeseran suatu benda. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya membahas mengenai rotasi ataupun perputaran. Tetap belajar di rumah, jaga kondisi kesehatan, dan pastinya salam sehat.